Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat yang tidak akan pernah bisa kita beli menggunakan harta yang kita miliki di dunia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang selalu bersujud kepada Allah meminta syafaat untuk umatnya. Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran demi membentangkan bendera keislaman. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya selalu mendapatkan syafaat darinya. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membahas mengenai adab berzakat. Zakat merupakan salah satu bentuk kewajiban menjalankan perintah agama Islam sekaligus wujud kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Mengeluarkan zakat merupakan rangkaian ibadah di dunia dan berhubungan dengan jiwa sosial seorang muslim. Untuk memperoleh kesempurnaan dan keutamaan dalam berzakat, maka hendaknya kita memperhatikan adab zakat. Adab mengeluarkan zakat merupakan panduan menjalankan ibadah zakat yang benar dan ikhlas, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berzakat. Yang pertama, niatkanlah menjalankan ibadah zakat dengan tulus dan penuh keikhlasan semata-mata karena mengikuti rukun Islam, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian apapun dari orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, keluarkanlah zakat sesuai nisab yang berlaku dan tidak mencurangi hukum agama Islam. Nisab zakat fitrah dan zakat mal tidaklah sama. Zakat fitrah merupakan yang diwajibkan kepada setiap muslim yang menjumpai bulan Ramadan dan dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal dapat dikeluarkan sewaktu-waktu bila telah tercapai nisabnya. Yang ketiga, keluarkanlah zakat secara diam-diam agar tidak mengusik hati dan menjadi ria atau pamer amal. Kecuali penyaluran zakat berhubungan dengan organisasi penerimaan zakat dan laporan keuangan. Kegiatan sosial mengeluarkan zakat sebaiknya tidak diekspos secara berlebihan. Yang keempat, berikanlah zakat kepada tetangga kiri kanan rumah yang membutuhkan terlebih dahulu. Mengapa? Karena kita sendiri yang memahami kondisi ekonomi warga yang tinggal di sekitar rumah. Saat ini masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan mungkin akan kesulitan membuat daftar orang-orang yang berhak menerima zakat. Tingkat ekonomi antar warga hampir sama. Oleh karena itu, lebih baik penerimaan zakat disampaikan kepada lembaga penyaluran zakat terpercaya di kota Anda. Yang kelima, jangan sekali-sekali mengungkit zakat yang telah diberikan kepada orang lain karena perbuatan tersebut haram hukumnya. Agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap amal ibadah harus dilakukan dengan keikhlasan. Selain itu, mengungkit amal perbuatan juga menunjukkan kerendahan akhlak seseorang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, infak dan sedekah merupakan bagian dari amal Islam yang harus kita amalkan sebagai bentuk amal soleh dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam praktiknya banyak di antara kita yang belum memperhatikan adab-adab dalam pelaksanaannya. Inilah di antara akhlak dan adab dalam infak dan sedekah, niat yang ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, mempelajari fikih sedekah. Seorang muslim wajib mempelajari hal-hal yang terkait dengan sedekah. Mana yang wajib dikeluarkan sedekahnya, mana yang sifatnya sunnah, seberapa ukuran yang harus dikeluarkan, dan kepada siapa sedekah itu diberikan. Bisa dengan bertanya pada ahli ilmu atau membaca dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meluruskan peribadatan tersebut. Jangan sampai melakukan suatu amalan tetapi belum tahu ilmunya dan bagaimana pelaksanaannya. Sering diungkapkan dengan istilah ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Dan tidak ada perkara yang lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya untuk mendekatkan diri daripadanya, melainkan dari apa-apa yang telah diwajibkan atasnya dalam bentuk sebuah hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah seorang hamba mendekati diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari apa-apa yang telah aku wajibkan atasnya. Hadis riwayat Bukhari.
Barang siapa melakukan yang sunnah tetapi meninggalkan yang wajib, maka ia dalam kesalahan yang besar dan tertipu oleh setan, yang diantara tipu dayanya adalah mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Yang kedua, sedekah dari harta terbaik yang halal dan yang paling disukai, bukan dari harta yang haram atau dari hasil yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian menafkahkan daripadanya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Surat Al-Baqarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik." Hadis riwayat Muslim. Tidak ada sholat tanpa toharoh atau bersuci, dan tidak diterima pula sedekah dari harta yang guhul atau berkhianat dan haram. Hadis riwayat Muslim. Jadi sedekah yang dikeluarkan harus dari hal yang halal yang baik, bukan dari hal yang buruk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima dari yang baik-baik saja. Yang ketiga, bersedekah kepada orang yang berhak menerimanya dan membutuhkan. Sangat dianjurkan bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan berhak menerima. Surat At-Taubah. Sehingga menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang haram dilakukan dalam mencari penghasilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Surat At-Taubah. Yang keempat, mendahulukan kerabat dekat. Bila kerabat kita ada yang termasuk orang yang membutuhkan, maka mereka lebih berhak dibandingkan orang lain dan juga akan mendapatkan 2 pahala bagi yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah kepada orang miskin mendapatkan 1 sedekah, dan sedekah kepada saudara kerabat mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi." Yang kelima, tidak menunda-nunda sedekah. Seseorang jangan menunda-nunda kebaikan sekecil apapun, termasuk dalam bersedekah, terlebih yang sifatnya wajib dikeluarkan. Jangan sampai keluar waktunya seperti zakat fitri, serta dikarenakan seseorang tidak pernah tahu apakah masih ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Bahkan Allah sendiri menjelaskan tentang penyesalan bagi mereka yang berlama-lama bersedekah dalam firman-Nya, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, 'Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, dan yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh.'" Surat Al-Munafikun. Jangan tunda-tunda untuk bersedekah sebelum ajal menjemput kita, sehingga terjadi penyesalan di akhirnya. Selanjutnya, yang keenam, bersyukur pada Allah, berdoa agar sedekahnya bermanfaat bagi dirinya dan penerimanya. Hal ini merupakan adab yang sangat baik, yaitu bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya mampu bersedekah, mampu memberikan, bukan menerima, dan dijauhkan dari kikir dan bakhil, serta tidak sombong bahwa dirinya yang berjasa atas sedekahnya. Hal ini adalah nikmat dan taufik yang diberikan padanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong untuk bersedekah. Dan selanjutnya, berdoa agar apa yang kita infakkan atau sedekahkan bermanfaat bagi yang menerimanya. Banyak kemanfaatan sebagai salah satu bukti bahwa hal tersebut merupakan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Demikianlah di antara adab-adab berinfak dan bersedekah. Semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba-hambanya yang gemar infak dan bersedekah demi kejayaan Islam yang mulia. Lihat pisau berkarat untuk memotong buah berduri, ayo kita berzakat, semoga Allah meridhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.